alur dari pekerjaan saya hari ini, tentang kuliah hari ini adalah deep learning 15 Januari 2026. Seperti biasa terkait RPS, terkait target pertemuan dalam satu semester, begitu, dan saya memberikan pustaka-pustaka yang berupa tesis dengan tujuan semester depan mahasiswa itu semestinya sudah protesis. Semestinya ya. Sehingga semester antara ini sudah siap-siap gitu. Oh, tesis itu kayak apa dan seterusnya. Nah, saya berikan contoh. Selain itu memang tesis kebanyakan terkait dengan LSTM, ya deep learning itu salah satunya LSTM dengan data time series maupun data gambar, object detection, itu saya berikan contohnya tesisnya ya, supaya teman-teman juga bisa mengeksplor sendiri mulai dari sekarang begitu ya. Nah, saya sharekan PPT-nya yang sudah saya update kembali baru saja dengan link-link pustaka yang ada. Nah, kalau di sini nanti kuliah ada teman baru, dosen baru, di mana profesornya adalah deep learning ya, yaitu Profesor Darmawan Utomo dari Elektro, begitu ya. Jadi nanti saya lebih ke intro, overview tentang deep learning. Pak Surya seperti biasa fokus pada technical coding, Pak Bambang kepada pustaka, ketajaman teori, ya detailnya baik matematikanya maupun literatur terkini ataupun platform-platform terkini begitu. Karena deep learning ini seiring dengan teknologi yang berkembang sekarang, sehingga perlu kita melongok apa yang dikerjakan dunia luar di sana. Nah, ini Pak Bambang nih expertnya untuk mencari hal itu ya. Nah, Prof. Darmawan lebih kepada deep learning juga yang mungkin dari sisi berbagai aplikasi ataupun karena tesis artikelnya juga tentang deep learning, jadi mungkin beliau bisa sharingkan artikelnya, jadi barang 2 atau 3 pertemuan begitu. Nanti agak-agak di tengah gitu supaya teman-teman sudah bisa ngoding, sudah tahu literatur, sudah tahu overview. Nah, beliau akan memberikan pengayaan begitu ya selaku dosen tamu, tetapi juga karena beliau adalah profesor di bidang deep learning bidangnya. Jadi sehingga ada kuliah ini beliau kami minta untuk membantu. Jadi dari dosen maupun dekan dari Elektro. Oke, jadi pembicaraan hari ini tentang RPS kuliah, introduction deep learning, overview-nya seperti apa sih, begitu ya. Nah, konsep dasarnya itu dengan neural network. Tahun ini neural network saya melihat sekilas memang lebih tajam dari beberapa tahun terakhir, begitu ya. Kalau Mas Daniel pernah sharing, nah itu Mas Daniel tuh expertnya neural network gitu ya. Awal-awal pertama kali belajar neural network benar-benar tertatih-tatih gitu dari awal. Apa sih deep learning dari neural networknya dulu begitu ya. Matematikanya begitu, dan itu sangat tajam di awal dasarnya. Jadi itu Pak Surya yang beri. Nah, tahun ini semester lalu saya minta teman-teman untuk belajar dari arsitektur yang ada begitu toh, dari bagaimana itu neural network mengkonstruksinya seperti apa. Nah, saya lihat teman-teman sudah bagus begitu ya, sudah ada kemajuan lah. Ya, jadi saya harap itu bisa menjadi dasar untuk masuk di kuliah ini ya. Nah, seperti biasa kalau kita ketemu tuh
what is the goal of our meeting gitu ya. Kalau di machine learning ada brainstorming machine learning, ya ini brainstorming deep learning gitu, karena sudah pernah dengar-dengar, udah pernah nyicipin ya. Nyicipin itu apa sih, nyoba-nyoba gitu ya, atau sudah pernah menggunakan tapi nggak tahu apakah itu deep learning atau tidak gitu. Dan sepertinya banyak di sini. Jadi ada runtut tugas 1, tugas 2 gitu ya, tapi tidak akan saya cek dulu nanti ya, supaya ya teman-teman siap-siap dari sekarang kalau diajak ngomong Pak Surya itu di sana nanti mungkin bisa ditambah-tambahkan. Jadi seperti biasa untuk menghadapi kuliah selanjutnya teman-teman dipandu oleh soal ini dengan mencari ya, pakai AI boleh, kemudian share hasilnya hanya cukup link dari Colab begitu ya, dari Colab atau dari apapun yang jangan dari buatan orang, tapi memang dari konstruksi sesuai dengan alur yang saya berikan gitu ya. Supaya apa? Supaya indikatornya terukur gitu. Artinya bisa menjadi basis kinerjanya mahasiswa maupun dosen begitu ya. Nah ini RPS-nya ya, nanti saya tunjukkan sebentar. Nah, ini contoh teori tahun 2021. Ini mahasiswa 2021, jadi ngerjakannya di 2023. Ini mahasiswa angkatan 2022 ngerjakannya di 2024. Ini tesis yang terpanjang selama ini yang pernah ada. 258 halaman kalau salah. Ya, termasuk sepertinya punya Denny juga gitu. Ini computer vision. Ya, data gambar, ini data time series, antara yang pertama dan kedua itu ada hubungannya ya. Data yang diambil dari sensor, mereka terlibat di penelitian, kemudian dibahas gitu ya, dijadikan materi kuliah maupun materi tesis. Nah, ya penelitian sekarang masih ada sih kalau mau ya. Saya punya namanya Excavator Student, sudah ada codingnya nggak salah ya, saya udah punya, belum nyalakan lagi, tapi itu yang ngerjakan Mas Yosia. Jadi itu juga bisa menjadi materi tesis sih ya, boleh, tapi belum ada yang menuliskan. Nah, ini saya punya penelitian, kemudian ada yang membantu menuliskan begitu ya. Nah, contohnya seperti ini, dan apa itu isinya, alurnya bagaimana itu saya gunakan contoh. Lebih enak kalau di tesis itu terurut begitu ya, proses belajarnya terurut. Nah, yang sekarang ini tesis ini pendek-pendek gitu, 40-an halaman, langsung tidak tajam dari sisi keilmuan ya menurut saya. Artinya kalau ada orang yang baru-baru belajar gitu, agak sulit gitu ya. Nah, saya harap teman-teman tesis boleh ya, boleh untuk pakai AI boleh, tapi runtut, tetapi sekali lagi ketika publikasi tidak boleh. Sementara ini begitu peraturan yang kami buat ya, karena teman-teman harus bisa adjust dengan teknologi. Nah, materi pokok maupun apa itu dibahas di sini di RPS itu ya. Ya, seperti biasanya kami harus mengupload ini RPS-nya ke kampus ya, di kampus, terus capaian pembelajaran atau output learning-nya seperti apa, ini 1, 2, 4, 5, kalau machine learning kemarin kayaknya 1, 2, 3, 4 ya, ada tanggung jawab secara mandiri, ada tahu konsep teoritisnya, mampu merancang perangkat lunaknya, mampu mengimplementasikan ya, sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang. Terus dari situ diterjemahkan, oh maaf ini ya, ini harusnya deep learning ya, ini belum terganti nih, maaf, ini harusnya deep learning, begitu ya, jadi salah. Tadi saya cari word-nya
kok sudah ya deep learning gitu. Nah, saya tetap menulis 16 pertemuan dengan urutan Nah, kita Bu Prof, potong. ya. Belum tampak kelihatannya ya sharingnya. Oh, saya belum sharing toh. Saya merasa Sudah. Belum kelihatan ya? Di saya sudah, Pak. Oh, sudah. Oh, berarti punya saya aja ya. Oh, maaf, berarti saya tidak keluar lagi. Lanjut, Prof. Ternyata sudah. Saya oh yang iya, enggak apa-apa. Saya tak perbaiki dulu sebentar. RPS, soalnya yang di sini kok RPS-nya isinya soal, jadi udah ketumpuk. Bentar ya. Nah, ini bagi yang tertarik sebagai dosen, teman-teman bisa belajar juga ya. Nah, ini kami juga mencari calon dosen nih. Nah, tapi udah harus S3 nih ntar. Ntar ya. RPS Deep Learning. Ini benar nggak nih? Oh, ini udah salah nih kan. RPS Deep Learning tapi tugas brainstorming Deep Learning. Jadi ini salah. Ketumpuk. Nah, ntar nih tak tutup dulu. RPS Deep Learning yang bahas yang Word. Udah. Ini saya tarik dulu download karena supaya mahasiswa nanti kalau menggunakan ya cara belajar online itu pakai logbook gitu ya, punya logbook yang tidak biasa tentu kewalahan ya. Ada yang ketika kuliah versi mulai digital tuh cuman bawa buku dan dengarkan dosen ngomong ya dapat apa gitu ya. Saya enggak yakin kalau tidak merepro ulang ya. Mana nih? Ntar. Alah, di download ini aja. Karena ini harus saya masukkan ke mana? Evelyn nih, saya belum sempat nih karena tadi layat. Ada dosen kaprodi matematika yang ayahnya meninggal jadi kami layat terus. Makanya saya tunda jam 7 ntar ya. Jadi ini deep learning ini sangat tetapi tertumpuk juga tugas, masih ketemunya tugas. Oke. Ya nanti saya perbaiki yang PDF saya buatkan kemudian saya kembalikan ya. Salah gitu. Oke, enggak apa-apa, nanti saya cari di yang lain. Kembali ke ini ya. RPS tadi dah. Ke sini, sorry. Ke sini terus ini ya. Ya. Udah sekian kali dibuka. Ya, jadi seperti ini ya. Kita harus membuat aturan main pertemuan ya. Kita ikutin saja ya. Yang penting dasar matematikanya yang bukan orang matematik tuh lebih ada aljabar linear dan kalkulus dan probabilitas. Ya. Semoga teman-teman masih bisa mengikuti ya. Kemarin kami sengaja untuk pelan-pelan yang di matematik, tapi kalau masih kesulitan overview lagi YouTube-nya ya. Yosia itu dari kimia, nah, dia bisa ya, dan dia mau belajar, semangat yang mau belajar ini luar biasa. Bahkan dari matematika ngodingnya luar biasa ya, bisa ngerti sedikit elektro IoT-nya segala macam ya, dan artinya secara elektronik itu paham begitu ya, sekalipun dari kimia ya. Jadi memang kebutuhan pekerjaan sekarang tidak sekedar dari background S1 kita, tapi dengan ilmu yang terkini,
teknologi terkini kita bisa adjust ya. Nah, kemudian ini juga ini yang di sini syarat oleh matematika ya. Jadi kalau Pak Bambang bisa masuk di sini sih Pak Bambang ya kalau mau ngisi nanti. Cuman Pak Surya dengan Pak Bambang ini perlu agak barengan supaya codingnya nggak terlambat ya toh. Dan teorinya juga matematikanya tidak terlambat. Jadi bersama-sama lah menurut saya gitu. Itu sebabnya karena pertemuan kita itu kan hari Kamis ya. Kalau bisa 4 jam berarti 2 jam atau 1,5 Pak Bambang, 1,5 Pak Surya, begitu kali ya Pak Bambang ya. Siap, Prof. Ya. Supaya itu tadi jadi bisa Siap. saling ngisi gitu ya. Jadi presensinya ya dibuka bersama-sama begitu ya. Nih teman-teman perlu apa namanya ya kita bersyukur dengan kuliah seperti ini. Dosen-dosennya di pooling resources ya, pooling resources. Jadi dengan keahlian-keahlian hanya saja untuk ke desain ke front end-nya ya. Kalau front end-nya itu artinya tampilan hasil codingnya itu kan memang akhirnya masuk ke buat dashboard ya, makanya teman-teman harus belajar buat dashboard seperti Streamlit, seperti ThinkSpeak. Terus ada lagi Grafana ya, Pak Surya lagi bikin Grafana. Nanti Pak Surya pernah berikan itu Grafana. Nah, teman-teman supaya bisa gunakan sampai pada taraf bisnis ya. Taraf bisnis itu di dunia pekerjaan bisa dimanfaatkan ya. Nah, teorinya yang jantungnya tuh di sini ya. Ada CNN, kemudian LSTM, GRU, Gate Recurrent Unit, Attention Mechanism, Sequence to Sequence ya. Itu apa? Nanti kita overview sebentar. Terus implementasi model, TensorFlow teman-teman udah pernah gunakan. PyTorch juga sepertinya saya pernah dengar Pak Surya bicara itu. Kemudian ada proyek DL end-to-end dan presentasi refleksi proyek ya. Saya katakan presentasi itu bisa jadi nggak dipresent tapi ngikutin yang brainstorming tadi suruh ngapain. Oke. Ya, itu kata kuncinya ini. Nah, kemudian ini kan memang saya dibantu oleh si AI ya. Kemudian pertanyaan dari saya, aduh lah si Denny itu kemarin pernah pakai MobileNet, pernah pakai, sekarang Agatha pakai YOLO ya kan. Terus dulu ada si siapa yang anak Papua itu pakai ResNet. Nah, itu apa sih kok nggak muncul di sini? Nah, nggak muncul di sini begitu ya. Makanya terus saya mendesain bertanya di PPT-nya saya nih. Apa kaitannya itu begitu ya? Ini lebih pada konsep. Ya, akhirnya saya ketemu diberi pohon seperti ini atau graf seperti ini ya. Atau rumah besarnya deep learning itu apain aja ya tuh. Ya. Nah, sebelah kiri itu bagaimana deep learning, ada neural network dasar. Itu kita belajar perceptron, MLP, dan backpropagation gitu ya. Harusnya sampai di sini nih kemarin neural network. Tapi kayaknya udah kemana-mana tuh Pak Surya ya biar nanti deep learning kita dikebut nggak kaget gitulah ya. Nah, CNN itu ada yang klasik, modern, dan kemudian dari sisi efisiensi ya. Ini kan CNN ini sering kita dengar juga, convolution neural network. Apa itu? Jadi deep learning ini algoritmnya lebih sering disebut arsitektur ya. Arsitekturnya kayak apa sih gitu? Apa itu deep learning? Adalah neural network yang berlayer-layer ya, itunya layer-layer neural networknya. Jadi saya katakan berlayer-layer gitu ya.
Jadi kenapa sehingga menjadi deep learning gitu. Terus CNN ini salah satu rumah besarnya ya. Yang pertama ini sebelum ada deep learning ya memang neural network bunyinya ya. Nah, terus kemudian karena perkembangan masalah maka timbullah ini CNN, Convolution Neural Network. Biasanya kita berurusan dengan data gambar, tetapi bisa juga data time series juga mungkin ya, boleh. Tapi apa sih yang sering digunakan? Nah, begitu ya. Klasiknya ada namanya LeNet, AlexNet, VGG gitu ya. Modernnya ResNet, DenseNet, Inception ya. Kemudian mana yang efisien? Oh, ada MobileNet, ShuffleNet, EfficientNet. Di waktu ada saya nguji S3 begitu, ada perkembangan yang terkait dengan yang di sini itu ya. Nah, yang ini punya misalnya MobileNet itu Denny sudah membuat algoritma sendiri. Jadi ini MobileNet, nanti ada MobileNet V2 versi 2 gitu kali ya. Kemudian saya minta nambahkan. Oke, yang versinya Denny main D gitu ya, V2D gitu. D-nya itu Denny. Nah, saya berharap teman-teman itu juga mengembangkan algoritma sendiri sebetulnya atau arsitektur sendiri. Ngoprek apanya sih arsitektur yang ada itu dikembangkan bagian mananya gitu ya. Itu sebetulnya data science itu salah satu goalnya adalah kita mempunyai atau membuat arsitektur sendiri gitu ya. Misalnya kalau Prof Didit itu ada guards ya, guards macam-macam itu. Nah, oke lah, misalnya guards D gitu ya, guards Didit misal. Itu guards itu ada pohonnya banyak. Nah, ini juga gitu. Sebetulnya di dalam sini ada banyak pohon ya. MobileNet sendiri ada macam-macam. Ada V1 sampai kemarin V2 misalnya, V2D dan seterusnya. Nah, deep learning ada namanya recurrent neural network. Ini ada vanilla, RNN, juga baru dengar ya. Yang lebih sering kita pakai ini LSTM, long short term memory. Terus GRU, Gate Recurrent Unit, ya. Nah, rumah besar yang lain ada namanya attention. Attention, apa sih ya? Nanti dilihat ya. Sequence to sequence, self attention dan transformer. Kalau nggak salah semester lalu saya ada pernah dengar yang membahas soal dengan transformer. Oh, ternyata udah di deep learning bukan di neural network saja gitu. Tapi di kuliah neural network ya. Jangan cepat-cepat gitu ya. Nah di S2 ini ada ada mahasiswa yang kemudian mengembangkan juga pakai YOLO gitu. Terus saya tanya nih, YOLO tuh rumahnya di mana sih? Kok ada YOLO 1 sampai 11 sampai Agatha pakai 12 ya. Nah, ternyata kalau kita lihat di sebelah kanan gitu ya, CNN itu turunannya VGG, ResNet, MobileNet. Kalau sudah ditambah adanya regresi itu ada YOLO, SSD gitu ya. Nah, RNN itu di mana tadi rumahnya itu di sini ya. RNN itu berkembang LSTM dan GRU. Ada generative neural network ya. Kalau ini generative recurrent unit. Ada LSTM plus attention ya. LSTM di sini di RNN tapi ada attention ya. Nah, ini ada sequence to sequence atau self attention terus turunannya transformer ya. Ada CNN plus deep learning pipeline. Ya, ini ada CV end-to-end project and so on ya. Nanti kalau teman-teman nyari lagi akan ketemu banyak lagi ya. Nah, saya masih berharap sih. Sebetulnya ini nanti mungkin saya akan minta Prof. Darmawan yang lebih bicara soal ini.
apa itu deep learning dan seberapa apa namanya sekarang ini seperti apa sih perkembangannya begitu ya. Sehingga AI itu macam-macam begitu ya, karena di dalamnya adalah ya deep learning ini arsitekturnya begitu misalnya. Oke, ya jadi ini saya bicara soal mind mapping ya, saya gini, peta pembelajarannya seperti apa sih kalau matematik saya punya gambaran ya, tapi kalau deep learning saya nggak punya gambaran. Nah, makanya saya cari dan ini ada gambaran yang cukup membantu ya. Karena waktu belajar atau waktu mahasiswa membuat tesis itu tiba-tiba mereka bawa algoritma atau arsitektur ini loh, ini arsitektur apa lagi itu ya. Nah, itu contohnya ya. Ada lagi sih ya yang deep learning yang lain, coba sebentar ya, saya penasaran ya. Ini coba saya belum disertasi ya, saya tidak berikan disertasi bukan repositor, disertasi resume video di bundle tesis. Oh enggak ada, nomor 3 resume tesis. Oh disertasi, saya pengen tunjukkan yang oh ini punya saya ya. Oke, bukanlah. Oke, bukan begitu. Lupa saya ya, tentang deep learning yang jauh lebih ini mind mappingnya ya, lebih kompleks lah. Jadi apa yang saya tunjukkan tuh masih sangat sederhana atau pohonnya klasik lah ya, tidak sekompleks yang saya temukan di S3-nya mahasiswa S3 gitu. Oke, from current ya. Nah, kemudian saya tanya CNN sama MobileNet YOLO karena di kuliah di materinya tadi itu ada kan dipelajari. Nah, dipelajari sebagai model vision fokus pada analisis arsitektur ya, penguasaan teori. Ya, ini akar dari seluruh model vision modern. Nah, sebetulnya computer vision itu di mata kuliah S1 itu ada namanya computer vision sebetulnya S1 ya. Kita nggak ada ya, khusus tentang terkait dengan computer vision gitu. Ya, jadi harus belajar sendiri ya. Nah, karena saya mendengar MobileNet dulu dari mahasiswa ya, MobileNet V2 apa sih? Ternyata itu adalah sederhananya MobileNet itu ya CNN ya. MobileNet itu CNN juga, tetapi ya. Nah, ini ada Debye separable convolution. Nah, ini apa ini? Nanti teman-teman bisa cermati di tesisnya Denny ya. Semoga di tesisnya Denny itu cukup jelas ya mengembangkan MobileNet ya. Jadi MobileNet itu turunan langsung CNN, valid secara akademik dan cocok untuk mahasiswa untuk memahami CNN dasar. Itu sebabnya Agatha di sini ada nggak ya? Udah ngambil ya kayaknya ya. Saya lupa. Udah ngambil sepertinya. Itu dia diminta untuk belajar MobileNet dulu baru ke YOLO, misalnya begitu. Atau saya sih YOLO langsung ya. Jadi nah ini YOLO-nya belum disebut di sini. Nah, tapi di sini ya YOLO itu kita gunakan untuk arsitektur untuk bekerja dengan image ya, dengan data gambar sarang burung walet ya. Nah, di sini
dengan sederhana YOLO itu CNN plus deteksi objek, ya. Terus tetapi ya menggunakan CNN sebagai backbone untuk penyusunannya, ya. Jadi ada MobileNet di dalamnya, begitulah. Kemudian mencermati fitur-fitur, ya. Nah, untuk mengenali objek itu, objeknya ada bounding box, ya. Nah, itu caranya dengan nanti ada tuh desain bounding box-nya macam-macam, ada yang kotak, ada yang kurvatur, ada ya. Ada yang mungkin tidak kotak, gitulah, mengikuti pola objek, ya, bounding box regression plus classification. Nah, jadi kemudian semula ini statis, tapi ternyata kan kita pernah lihat nih, misalnya pada waktu COVID kalau orang berjalan bisa didetek, atau mobil ya berjalan bisa didetek, begitu apakah suhunya berapa, ya, dari suhunya orang itu misalnya, karena dia berjalan menuju ke tempat di mana mempunyai sensor untuk mencermati dari jarak tertentu, begitu. Nah, sehingga ada object detection real time. Object detection yang dilihat adalah orang misalnya. Jadi yang jalan itu orang dan tidak orang, misalnya ada pengenalannya, ada macam-macam. Nah, yang sedang berkembang siapa namanya? Si Jordi itu, ya. Itu untuk mengenali kendaraan, ya. Kendaraan ditambah oleh kendaraan tidak hanya mobil tapi juga kendaraan di Indonesia. Ada becak, ada bemo misalnya, begitu. Bemo itu adanya di Jakarta, dan itu sangat jarang, hanya area tertentu aja, ya. Nah, itu contoh penggunaan YOLO untuk object detection, ya. Jadi si YOLO itu adalah CNN tingkat lanjut lah, yang terkait dengan computer vision, ya. Nah, di RPS itu ada studi kasusnya nih, ya. Oke, nah di waktu lalu ada materi NN, ya. Nah, ini saya berikan untuk overview, ya, untuk lihat-lihat lah, begitu. Nah, terus tadi kita juga mendengar, ya, ringkasannya tadi di sana ada RNN, ada LSTM, GRU, begitu, ya. Nah, pada waktu teman-teman menyusun neural network, itu kemudian ada penambahan layer-layer, begitu, ya. Maka penambahan layer ini itu kan ada yang ada fungsi aktivasi, ya, ada fungsi aktivasi, ya. Kemudian ada, mungkin saya berikan overview-nya di sini, gambar yang dimana kemudian ini 16 Januari 2024, ya. Hanya lihat slideshow. Nah, itu tema dasar-dasar NN pertemuan kedua 16 Januari, ya, 2024. Ini shallow neural network, jenis-jenis neural network, ya, deep neural network arsitektur yang kita sebut apa? Neural network. Ada hidden layer 1, 2 dan seterusnya. Berapa banyaknya neuron, ya, berapa apa sih masalahnya? Ada input dan output. Bagaimana kita menghubungkan antara input dan output ini, ada informasi dari input untuk mendapatkan output, di mana itu mungkin ada regresi yang kita lakukan, ya, misal begitu. Nah, ini contohnya kan, ya, masih ingat, ya, atau paling tidak pernah lihat, ya, di situ di mana ada bobot atau parameter yang menghubungkan antar input dengan ke layer selanjutnya, ya, ke layer selanjutnya. Nah, untuk itu ada operasi matematika, ya, toh di sini, ya. Di NN ini ada NN itu ada
Ini kita lihat nih kan ada apa deep learning yang dibahas, salah satunya ada LSTM juga ya. Ini ilustrasi ya. Misalnya kalau input layernya terdiri dari misalnya gender, umur, background, sekolah, posisi, pengalaman, direction atau apa nih, development, accountability dan relationship yang itu terkait dengan kepuasan kerja ya, kepuasan kerja, output layernya tentang kepuasan kerja, puas dan tidak puas misalnya. Nah, di sini informasi berbagai fitur, ini kita nyebutkan fitur ini dikaitkan dengan hidden layer. Nah, terus maka perlu ada bobot. Nah, ini yang kita cari, ya toh, weight-nya yang kita cari, dan dalam proses mencari weight ini maka ada namanya fungsi aktivasi begitu ya. Seperti ini misalnya ya. Bahwa di satu neuron ada Z sama dengan B plus sigma WX gitu ya. Terus barulah itu kemudian FZ sama dengan Y dan seterusnya. Nah, si W ini yang kita cari dan B juga kita cari. Nah, tentunya untuk mendapatkan parameter itu kita perlu meminimalkan ya kan. Ada loss function. Nah, loss function itu apa begitu ya? Nah, itu kira-kira yang kemudian berdasarkan fungsi aktivasi yang dipilih begitu ya. Ini kalau diulang lagi nanti kebanyakan ya mendingan enggak usah, yang penting udah lulus. Udah lulus ya. Terus ada macam-macam teori yang dibuat di sini, matematikanya begitu. Jadi saya tidak akan sampai detail, tapi karena ada istilah gradien di situ. Yang disebut gradien itu apa? Yang mana itu? Nah, ini notasi-notasi gradien, ya. Nah, pernah pada waktu di S3 saya tanya, ya toh, ada macam-macam, ada istilah tentang gradien, terus saya tanya gradiennya itu gradiennya siapa ya? Tidak bisa dijawab, ya. Nah, seperti ini. Jadi saya menuju ke sini kok ada istilah vanishing gradient. Ya, gradient dari di loss function itu vanishing itu artinya mengenalkan gradient atau perubahan ya ini ya. Vanishing, mengecilkan atau menuju nol gradient atau meminimalkan loss function, maksudnya begitu. Loss itu apa toh? Perbedaan antara data dengan prediksi begitu ya. Yang kita sebut salah satunya pakai model mean square error begitu. Misalnya ada yang kalau Prof Adi suka dengan MAI misalnya ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau ada kata ini apa maksudnya gradien? Ya itu tadi yang formula turunan-turunan tadi tuh. Ya, diferensial maksudnya diferensial dari loss function ya, nanti sehingga memang perlu sedikit dioprek atau digali. Nah, sehingga teman-teman saya minta 1 minggu ini cukup perlu gerilya ya, gerilya dengan ChatGPT atau di Colab itu untuk mengkonstruksi dengan pendekatan yang dibuat ataupun dengan belajar sedikit LSTM cara cepat misalnya, tetapi cara cepatnya bisa dibantu bagaimana memahami alur berpikirnya di LSTM itu atau cara kerja arsitekturnya LSTM itu. Begitu, karena teman-teman udah pandai untuk menelusur ke sana sehingga tinggal ngikuti pertanyaan-pertanyaannya aja. Ya. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi kenapa hubungan RNN LSTM dengan GRU dengan attention. Attention itu maksudnya apa? Saya juga baru dengar ya. Kayaknya kalau ditanya deep learning itu apa, yang saya tahu istilah arsitektur ya LSTM dan CNN udah gitu. Terus kemudian teman-teman bawa
istilah algoritma itu ya atau arsitektur itu ya, ada arsitektur YOLO, ada MobileNet gitu. Saya bertanya-tanya iki apa lagi, dan masih banyak lagi yang lain yang tidak tertulis di sini. Nah, ternyata ini dari sisi rangkaian teori ya, itu diarahkan seperti ini. Ya. Nanti di RNN sendiri ada kita cek ya. Di punya si siapa ya? Mbak Lena itu sekalipun kadang yang dibuat tesis di mahasiswa enggak ada yang salah, yang mungkin dosen kurang teliti ya. Jadi mohon untuk diperhatikan juga. Ini karena saya adalah from current slide ya. Saya senangnya ini adalah ini kan tesis pertama ya, angkatan pertama belajar LSTM. Sehingga memang didesain untuk menjelaskan LSTM dengan cara mudah, dengan cara sederhana. Ya, ini Januari 2023, angkatan 2021, dan saya juga baru pertama belajar LSTM gitu, sehingga saya minta dia menjelaskan dengan baik supaya angkatan selanjutnya juga makin mudah untuk membaca. Ya. Nah, bagaimana itu teori dibangun? Itu pertama ini. Nah, ya. Oh, ternyata datangnya dari RNN dulu, terus ada SPM, ya tadi nggak ada ya. Terus LSTM dan LSTM model encoder decoder. Nah, apa itu? Wah, ya. Nah, ini saya ingin teman-teman juga bisa mencermati ya contoh yang diberikan begitu, dan bagaimana mendapatkan parameter yang muncul. Nah, itu nanti kerjaannya Pak Bambang ya kan, beri contoh gitu ya, parameternya gimana. Nih berangkat dari kasus ya, kita punya sensor, punya yang berbagai sensor terintegrasi untuk memonitor kualitas udara ya, perangkatnya ada di kampus ya, begitu misalnya. Nah, kemudian buat teorinya ya, teori tentang apa data itu dimodelkan begitu ya. Nah, di sini apa sih, mendapatkan fungsi aktivasi terbaik. Oh, enak ya. Jadi tinggal ganti fungsi aktivasinya begitu. Ya, bagaimana prediksi data gas hidrogen? Nah, hanya data satu gas saja. Gasnya banyak waktu itu ya, tapi sebagai proses pembelajaran, oke lah, satu fitur aja maksudnya ya, kualitas udara hidrogen di lingkungan UKSW, karena lingkungannya perangkatnya diberikan di UKSW dan di desa Kadirejo dengan menggunakan aktivasi sigmoid, PAN, dan relu. Nah, kenapa tiga itu yang paling sering digunakan ya. Terus nah, yang menarik di sini ya, ini yang dijelaskan ya, saya minta LSTM itu dibentuk dari sequence prediction model, one to one, one to many, many to one, many to many. Nah, ini enak ya. Jadi kita bisa belajar sejarahnya atau alur dari LSTM itu dengan mudah, maupun RR di sini ya, teman-teman bisa baca. One to one itu apa sih? Model hanya satu nilai input, satu nilai output dengan nilai waktunya 0. Mulai kualitas buruk, bla 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 ya. Seperti itu. One to many, bagaimana konstruksinya, many to one, dan seterusnya ya. Ini enak ini untuk dibaca. Ya toh. Kalau dari pustaka yang lain mungkin agak susah. Nah, yang menarik lagi milik siapa namanya, Pak Yohanes itu, from current slide, itu dia
ada teori statistiknya ya, nambahkan farma. Kalau di orang matematik biasanya pakai hanya farma saja. Variance M-nya apa ya? Variasi moving average. Ya, variance moving average karena time series gitu. Jadi kenapa pakai LSTM sih? Nah, ya, LSTM di deep learning, Pharma itu di statistik begitu. Nah, oke lah digabungkan ya biar lebih seru begitu ya. Nah, ini dibicarakan banyak sekali ya. Dia apa? 258 halaman kalau nggak salah gitu. Bundle tesisnya. Ya. Bundle tesis. Nah, teman-teman nggak boleh ya ngopi, nanti kalau ngopi langsung dinilai E gitu. Cukup dibaca ya, jangan di screenshot terus di copy potong begitu ya. Sebetulnya ini juga ada ya, setelah saya baca gitu ya. Setelah saya baca, nih perhatikan ya. Karena waktu itu kan udah capek. Nah, ini sama kan alatnya dengan Pak siapa? Dengan punya Lena tadi. Ya, terus ini alat yang baru ya, namanya AI Mining juga versi beta, tervalidasi lingkungan ya. Nah, ini alat perangkatnya. Jadi perlu ada alat-alatnya juga nih. Teman-teman juga bisa ya untuk memotivasi, maka perlu ada masalah real yang dihadapi. Nah, paling gampang tuh ya di perusahaan itu masalahnya apa gitu ya. Kalau tidak mau keluar, maka variabelnya diganti ya. Aduh, seperti apa yang terlibat di sini ada orang dari perusahaan, datanya diganti variabelnya ya, disembunyikan. Itu ya monggo. Tapi hari gini tuh sekarang sembunyi-sembunyi itu malah nggak ketemu ya. malah ketinggalan zaman ya. Nah, ini kualitas udara, tingkatan clean, good, unhealthy, very healthy, hazard, dan seterusnya. Ada tambahan LSTM dan ARIMA Uni multivariat. Oh, nih. Ada ARIMA Uni multivariat. Tadi Pharma, di sini ada ARIMA. Nah, contoh saya ingin nunjukkan itu. Nah, ini LSTM-nya tapi lebih khusus pada konstruksi arsitektur yang digunakan pada datanya. Jadi tidak lagi arsitektur LSTM yang umum. Ini input gate, output gate, ya ada istilahnya pakai layer-layer itu pakai gate gitu. Ini enggak nih, ada LSTM per LSTM dan seterusnya ya. Nah, jadi ada jaringan LSTM gitu kalau di sini. Ya namanya jaringan LSTM. Per jaringan LSTM itu ada forget gate, ada apa tadi itu? Input gate dan seterusnya ya. Itu contohnya ya, yang klasik, ini yang klasik ya. Terus bagaimana itu diterapkan? Terus ini karena Pak Yonis ini orang elektro ya, dulu mahasiswa elektro, nulis matematikanya masih kewalahan ya. Jadi saya harus ngajarin gimana nih notasi matematikanya dicetak miring dan seterusnya ya. Memang harus belajar ya. Ya, kemudian ini tadi fungsi loss ya. Ya, fungsi loss ada B, ada W, terus meminimkannya. Yang disebut gradien itu ini ya. Do L, do W, do L, do B. Ya. Itu diminimumkan. Nah, yang disebut diminimumkan terus bagaimana? Ya, harus dibuat sedemikian rupa nanti fungsi loss-nya menurun ini ya, menurun ada vanishing gradient gitu istilahnya tadi ya. Nah, ini nilai perubahan gradien ya, ada perubahan si B dan seterusnya. Nanti teman-teman pelajari. Enak ya, udah ada bukunya dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, ini dia 258 halaman. Ya, saya minta juga bagaimana menjelaskan sangat detail untuk mendapatkan parameter-parameternya dari data dan seterusnya.
ya silahkan dibaca, dicermati gitu ya. Kok bisa sampai begini gitu ya, ini sampai kalau perlu tidur di rumah sampai pagi nih dia ngerjakan waktu itu. Oke, itu contoh ya data yang time series. Nah, sedangkan yang di Denny itu bagi teman-teman ada computer vision thesis Denny ya. Nah, saya butuh mahasiswa yang ingin juga terus mengembangkan ke sini gitu ya. Supaya apa nih? Ya supaya kalau masalah sarang burung walet itu ahlinya ada di Magister Sains Data dan di perusahaan sana, perusahaan PT Waleta yang ada di Salatiga gitu ya. Mau cita-citanya begitu. Nah, jadi sehingga keilmuannya kita yang punya. Sebetulnya pada prinsipnya dari sarang burung walet di Indonesia ini dari mana saja ada di Waleta gitu, karena mereka sudah pada komunitas yang sudah terstruktur dengan baik. Jadi sudah datanya itu didokumenkan dengan baik dari mana dan seterusnya ya. Kalau kita lihat ini MobileNet V2 FPN Lite ya, YOLO V8 Sec ya, ada V berapa itu kemarin tuh ya, V5 dan seterusnya lah begitu ya. Kita bisa lihat ini, dan ini 72 halaman, jadi nggak banyak juga Nyak Denny ya ini menjelaskannya, gambar arsitekturnya atau bagaimana bekerja dengan ini begitu ya, itu tidak banyak ya, tapi memang komunitas ini sangat kecil dan sangat sedikit, dan kita sangat leading di sini, sehingga kalau mau membahas tentang ini harus sepengetahuan perusahaan gitu ya. Jadi misalnya kalau habis belajar ini terus ingin belajar lebih lanjut tentang hal ini, kemana begitu, harus pengetahuan perusahaan ya, sampai sebegitunya ya. Nah itu memang begitu ya, kalau sudah bermanfaat ke industri, sudah tarafnya internasional, maka kemanapun pergi ingin membicarakan soal walet itu harus dibicarakan bersama. Nah, kecuali kalau mau bidang lain, monggo. Tetapi yang menarik adalah keilmuannya ini bisa dikembangkan untuk mempelajari data yang lain. Karena kompleksitas gambarnya membuat kita bisa mengembangkan arsitektur untuk aplikasi yang lain. Misalnya Denny membuat aplikasi untuk klasifikasi roti, nah misalnya ya, atau dia pernah membuat namanya saya lupa ya, quick buy ya, IoT quick buy. Nah itu untuk mengklasifikasi makanan yang di toko misal, itu masih dalam skala prototipe. Mahasiswa kalau mau alatnya ada di kantor begitu, sudah dibuat, cuman belum ada yang mengembangkan lebih lanjut. Jadi misalnya kalau kita belanja kan pakai QR code itu, tapi kalau versinya Denny enggak, kalau object detection enggak ya, kita taruh di nampan yang kita beli, kemudian terfoto semua jenisnya itu, tinggal bisa dibayar. Jadi enggak satu-satu gitu. Kalau satu-satu ngantrenya jadi lama kalau belanjanya banyak. Nah hal itu terjadi di Gramedia ya, sudah pakai seperti itu kata orang gitu. Saya belum pernah ke Gramedia. Jadi kalau beli buku, nah karena jenisnya buku mungkin lebih mudah ya mendatabasekan. Jadi kalau kita menggunakan object detection, maka seluruh data yang ada di toko harus terdokumen dulu gitu. Memang awalnya repot pas pendataan ya. Bahkan mungkin bisa sampai itemnya puluhan atau ratusan ribu ya. Punya Denny waktu itu pakai 200.000 atau berapa itu saya lupa. Oke.
contohnya begitu ya. Ini seperti ini saya tunjukkan ada istilah perkembangan atau berbagai jenis arsitektur ya, region based CNN. Terus apa nih? Region based fully CNN, single shot detector, you look only once, YOLO ya. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi istilah yang di depan tadi itu masih ada cabang-cabang kecilnya yang tidak saya sebutkan. Ya, teman-teman bisa baca dari tesisnya Denny di sini contohnya aplikasinya ya. Dan ini si Denny adalah yang pernah lomba yang membawa Magister Sains Data ke tingkat nasional. Nah, sehingga saya minta mahasiswa Magister Sains Data ikut lomba-lomba begitu supaya bisa kinerja mahasiswa terbaca oleh dunia luar ya. Ada lomba Kaggle, ya silahkan dulu Denny pernah nyoba belum berhasil. Lomba apa lagi lah begitu ya. Pokoknya ikut terus mengembangkan diri sehingga kalau kemanapun bisa mengakses dunia kerja. Oke, ini contoh ya untuk menginspirasi karena semester depan teman-teman sudah harus tesis. Ya. Ya, Mas Togap ada di sini? Togar atau Prof, masih hidup Prof, masih. Oke, sip ya. Biar semangat ya. Oke, jadi itu kira-kira banyak ya tesis-tesis yang lain itu ada yang dari perusahaan juga sih ya. Artinya saya belum sebetulnya ini cukup ya, tapi yang versi yang lain itu ada juga ya yang dari pertambangan begitu. Misal nih di perusahaan itu sebetulnya sudah mengaplikasikan suatu aplikasi app atau suatu ini ya, itu ada tuh. Saya tidak tesis Hari ya. Hari. Bukan. Heri ya. Heri. Nah, ini. Ya, ini juga seangkatan dengan Lena. Ini 73 halaman ya. Nah, ini sebetulnya alatnya sudah ada di perusahaannya. Beliaunya tinggal membahasakan produk itu apa sih? Nah, gitu ya. Nah, terus dibahasakan di tesisnya. Nah, kan enak ya. Dibahasakan di tesisnya. Nah, itu kira-kira yang dibuat. Jadi deep learning-nya enggak banyak, tetapi pernah digunakan, dibahas kecil gitu ya. Jadi alat itu dibangun teorinya, kira-kira begitu. Karena macam-macam itu ya, ada proses bisnisnya macam-macam di sini. Nah, ya. Terus sehingga dari informasi atau dari yang sudah pernah dikerjakan diturunkanlah teorinya gitu kira-kira. Apa teori yang menjelaskan alat itu begitu. Sehingga ini lebih yang sifatnya menurut saya adalah data engineer, bukan data scientist ya, tapi data engineer. Karena ada perangkat besar untuk memonitor alat-alat berat yang di lapangan atau di pertambangan, area pertambangan. Misal begitu ya, deep learning disinggung di sini. Tapi contoh aplikasinya bagaimana begitu itu pakai salah satu bagian kecil dari data yang ada. Jadi datanya banyak tapi kita ngambil yang kecil. Gitu ya. Ini alat-alat yang memang dihubungkan dengan tadi yang namanya core data tadi. Itu misalnya ya. Kemudian ada artikel yang juga membicarakan hal ini begitu ya. Dulu mahasiswa bagaimana nih jam operasi waktu penggunaan oli dan penambahan oli misalnya. Terus
kategori metal, kategori kontaminan, kategori aditif ya. Ada klasifikasi semacam itu. Nih kita pakai Tableau. Waktu itu karena ada riset, jadi kita bikin Tableau atau menggunakan Tableau yang berlangganan 6 juta setahun. Begitu ya. Nah, ini contoh bagaimana kita menerangkan data yang sudah ada. Dan ini ada oil SDSCF yang dapat ditelusur di sini. Mahasiswa bisa juga mempelajari kalau mau begitu ya, nanti boleh menggunakan ya, atau mau pakai data yang waktu selama tugas-tugas yang terdahulu, kemudian dikemas lagi ulang begitu ya, untuk kita bermain deep learning dengan cara cepat ya. Ini contoh bagaimana ada model deep learning, layernya seperti ini, terus parameternya begini. Kalau punya siapa tadi? Yohanes itu ya. Bagaimana menjelaskan parameter ini saya tanya ya. Itu dijelaskan dengan baik. Ini kan kita cuman nerima aja di sini. Nah, jadi dari sisi pembelajaran belum pas ya kalau untuk mahasiswa yang level awal misalnya. Tapi ini yang kita gunakan di industri begitu ya, teman-teman bisa lihat bahwa setelah belajar deep learning, tapi di industri sendiri nggak butuh banyak penjelasan matematika, yang penting kecepatan untuk menjelaskan kepada pengguna itu sesuai ya, karena harus mereka membayar ya kepada perusahaan yang pengguna ini untuk menjelaskan atau memberikan analisis gitu ya. Ini analisis yang memang timbul di mesinnya mereka ya, hanya regresi biasa ini datanya kayak gini. Nah ya, tetapi perlu ada hal yang lain. Nah itu dipisahkan di sini apa yang terjadi dan seterusnya itu. Misalnya begitu ya. So, ini contoh yang memang benar-benar ya dari industri ini, industri cukup besar juga. Ya, tadi yang punya Denny juga industri tingkat sudah ekspor ya, internasional. Dan kita sudah leading di situ dari lebih dari Cina, sehingga harus hati-hati untuk men-sharingkan teknologinya. Ya, karena kita perlu leading itu kan berarti harus ada yang di-keep di perusahaan tersebut ya, supaya bisa mengembangkan. Nah, sebetulnya masih ada contoh aplikasi yang lain ya, terutama terkait dengan deep learning kemudian ditambah IoT ya. Makanya kami memberi nama lab IoT, AI dan IoT ya. Lab yang ada itu namanya lab IoT. Oke. Jadi ada banyak tesis. Jadi kalau mau lihat bikin tesis gimana? Cover depannya siapa pembimbing, ucapan terima kasih ya, boleh ya. Copy. Supaya semangat bikin cover depannya dulu. Oke. Nah, kalau bisa silahkan bermain dari sekarang ya. Data untuk tesis begitu. Yang kemudian nanti pas protesis itu sudah langsung protesis sudah langsung terstruktur, terus tapi sudah berpikir ke level selanjutnya, yaitu ke dissemination gitu. Jadi protesisnya mau sepanjang apapun, panjang boleh, tinggal nanti kalau pas ujian bisa diringkas gitu ya, lebih baik, lebih detail, itu jauh lebih baik. Nah, sebagai yang terakhir ini sebetulnya deep learning bicara apa? Ini ada buku nih, angkatan 2023 lalu, Yosia dan kawan-kawan tuh Mbak Devina sekarang baru di sini, udah lulus masih mau belajar. Itu buku ini dibaca dan di-sharingkan, dan kalau ada algoritma di dalamnya dijalankan. Ini Springer, dan ini memang for undergraduate katanya. Ya, jadi artinya gini ya,
oh kalau S1 belajar ini nih, gitu kan. Karena ada panduan atau ada tulisannya dikatakan ini introduction to deep learning, tapi untuk aras S1. Berarti saya harus lebih. Nah, tapi karena kita background-nya beda, oke lah. Oh ini ya rumah besarnya atau alur berpikirnya, kenapa teorinya itu berpenggang seperti itu. Nah ini saya tulis daftar isinya biar kelihatan ya. Ada vektor, matriks, linear programming, dan seterusnya. Silahkan. Bukunya, linknya di sini. Kok gambar depan sama belakang lupa? Beda ya? Saya lupa. Deep Learning with Python. Oh, benar. Lupa ya. Yang mana ya? Entah yang ini atau ini nggak terlalu bagus sih menurut saya. Artinya kalau mau belajar teorinya ya di halaman depan ini tadi yang buku ini. Tapi linknya saya lupa. Nanti sabar aja Pak Bambang akan berikan itu dulu. Ini Pak Bambang yang nyarikan ini ya. Siap. Ya baik, makasih. Oke, so sharing hasil baca tambahan textbook terkini oleh Pak Bambang ya. Bagian-bagian terakhir dari pertemuan kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, nih. Aduh, seremnya. Nah. Ini namanya perancangan implementasi evaluasi model deep learning berbasis big data dari sumber terbuka. Kenapa saya katakan berbasis big data? Karena deep learning ini ada kan karena datanya big gitu. Sehingga kata kuncinya saya pakai big data. Diminta deskripsi tugas, dataset berskala besar, real world data yang berasal dari repositori publik, Kaggle, atau dari internet terbuka, API, scraping legal, open government data. Contohnya ini web scraping legal ini yang saya share di grup ya. Itu misalnya dari BEE ya, Bursa Efek Indonesia. Nah, itu bisa diolah gitu ya. Hasil olahannya contohnya yang ditunjukkan di situ itu oleh anak saya gitu ya. Nah itu nggak pakai deep learning tapi ya scraping terus bisa baca data, bisa menganalisis begitu toh. Nah silahkan. Terus dataset latihan kuliah sebelumnya yang diperluas skalanya. Jadi contohnya mahasiswa di mesin learning kan saya beri breast cancer gitu kan ya. Nah kan nggak enak kok deep learning juga breast cancer semua gitu kan. Jadi mungkin ada baiknya biar lebih seru jangan breast cancer gitu kan. Silahkan fokus kalau misalnya si Agatha ya tetap tesisnya aja misalnya gitu. Bagi teman-teman yang sudah siap data tesis ya data tesis aja gitu. Dengan kacamata yang deep learning, monggo ya. Merancang mengevaluasi solusi deep learning end-to-end untuk menyelesaikan ternyata berbasis dataset itu. Nah, pilihan domain data mahasiswa memilih salah satu, ya kan? Kalau computer vision itu natural language processing ya, kalau ada NLP ya. Kita nggak ada kuliah NLP ya Pak Bambang ya, aku lupa. Oh di large language model. Wow seru itu kuliah large language model. NLP salah satu. Perkembangan ChatGPT kan karena large language model ya. Nah karakteristik big datanya ini ada ya, time series, climate data, energy consumption, stock prices ya, audio, speech, corpus, multimodal, image text dan seterusnya. Justifikasi ilmiah tugas 1. Nih, ini ada sampai 4 tuh. Ada 4 tuh. Jadi lebih banyak dari machine learning. Nah, sebagai brainstorming maka seberapa mahasiswa dapat sih? Nah, itu yang saya pengen tahu itu. Jadi supaya mahasiswa tahu oh memang saya ternyata perlu belajar nih apa namanya? Dengan ada
panduan ini tugas 1, tugas 2, begitu ya, dengan data yang ada. Ya, caranya mengerjakan gimana? Tempelin aja di ini dengan datanya itu di collab ya toh. Terus nanti ikutin alurnya. Terus nanti dari alur itu kalau nggak jelas tanyakan lagi untuk memperjelas gitu. Implementasi dan training model TensorFlow dan PyTorch, lakukan preprocessing data training. Tuning hyperparameter itu apa? Memvariasi parameter gitu ya. Para hyperparameter misal salah satunya learning rate gitu kan biasanya ya, learning rate terus di parameternya misalnya dari 0,1 sampai 0,9 misalnya gitu. Apa yang terjadi? Pokoknya seru deh ya. Terus ada evaluasinya gitu ya. Nanti mungkin bisa per tugas per bagian ini bisa dicomot-comot, ditanyakan, kemudian dihasilkan, terus tunjukkan modeling matematikanya gitulah. Pokoknya gimana caranya AI itu begitu sangat membantu. Refleksi etika, tanggung jawab dan dampak, aspek dalam penggunaan data dan model, potensi bias, dampak sosial, risiko penggunaan model, kemudian kontribusi individu dalam proyek jika berefleksikan, jika berkelompok. Ini tidak berkelompok nih, sendiri dulu. Esai reflektif singkat, silakan ya. Minta saja si ChatGPT atau si di Colab itu menerangkan. Habis itu, setelah ada hasil-hasil, tapi sesuai dengan alur di situ. Kadang-kadang kan kalau kita nggak dipandu bingung cara bertanyanya, ya kan? Cara membahasakan panjang-panjang bagaimana, begitu ya. Contohnya seperti itu ya. Ini. Jadi silahkan ya mengembangkan diri untuk kita mungkin ketemu besok, terus berarti kurang ini dan itu, ketemu besok tuh Kamis ya. Paling itu mungkin ketemuan terakhir sama saya di kuliah ini. Selanjutnya Pak Surya, Pak Bambang, Prof Hermawan gitu kan ya, sehingga ada penilaian versi pertama, yaitu 1 minggu pertama itu namanya pre-processing. Mahasiswa saya pre-processing kan. Seberapa jauh mahasiswa belajar, itulah. Oke, so itu kira-kira ya. Jadi idenya begini, kalau dosen-dosen mungkin yang lain belum mengarahkan ke OBE, saya punya contoh pertanyaan mengarah ke sana. Jadi kalau kami diminta ya saya sudah belajar untuk menerapkan. Nah, sehingga terakhir dari yang terakhir itu, maka ada komponennya yang diukur, yaitu ini kok RPS ya. Saya menuju saya tutup dulu ya. Ke ini loh. Nah. Deep learning. Ada namanya, di sini aja ya, di lokal aja. Lokal deep learning itu terus gimana saya menilainya ya kok mereka begitu. Nah, ini dia. Jadi nanti mesin juga yang menilai, tapi saya yang memantau gitu. Mesin akan mengarahkan saya untuk indikator ya, indikatornya rubriknya apa ya, penguasaan konsep, analisis big data, perancangan model dan sistem deep learning, implementasi dan evaluasi, prinsip utamanya ya. Ini CPMK ini tentang yang pertama itu tentang ini. Nah, yang kedua analisis datanya, desain arsitekturnya, implementasi dan evaluasinya gitu ya. Nah, kemudian tabel penilaiannya kayak gini ntar saya ya. Nomor, name, nama, CPMK-nya 1 sampai 4 tadi.
indikatornya, terus konversi ke implementasi, karena 1 sampai 4 ada 4 CPMK, kalau machine learning ada 5, jadi 4 kali 5, di sini penyebutnya berarti 20, kok di sini 16. Jadi kalau ini 4, 4, 4, 4, maka ini 16 per 16 kali 100, jadi total 100. Ya. Jadi misal kalau ini ada 43, 43, total 14, 14 per 16 kali 100, 87,5. Jadi sekarang nggak bisa lagi, aduh kok saya tugasnya gini. Nah ini sudah ada komponen penilaian tugasnya, ya per tugas tadi, karena ada rubrik CPMK, berdasarkan CPMK tugasnya. Harapannya gitu ya tadi ya, mana tadi? Dengan di RPS. Nah, RPS bukan. Soal tadi. Ini untuk brainstorming kan, jadi supaya teman-teman siap-siap karena waktunya pendek. Ya, pertama paling gampang itu adalah data tugas lalu, kalau nggak terkurang big ya nanti dikurangin aja nilainya gitu aja. Yang penting berarti komponen yang lain dimaksimalkan gitu loh. Ya ini kan ada 4 komponen. Nah per tugas itu per CPMK ya. Oh iya, per tugasnya itu per CPMK. Nah ini, oh enggak ya, tugas-tugas juga CPMK 5, CPL-nya 4, tugas 2, ada berapa ini? Ada tugas 2, tugas 1, 2, 3, 4, 4 tok ya, ada 4 tok, berarti CPNK-nya ada 4, 5, sorry, 5 jelaskan aspek etika dan tanggung jawab akademik ya. Paling gampang ya, bagaimana ini kita mau ngaplikasikan. Ini saya beri contoh nih, saya sampai berbayar nih, AI-nya saya. Gara-gara banyak kerjaannya dengan AI. Itu paling gampang gimana ngerjakannya. Misal nih, ini contoh nih, supaya teman-teman cepat. Ini karena kalau datanya belum punya ya. Berikan saya misalnya data yang bisa saya gunakan untuk tugas ini dari internet sehingga hasil saya terbaik. Misal begitu ya. Misal begitu. Ini kan sombong amat ya, hasil terbaik. Maksud saya, wah lah ini. Nah ini MNIS, ini kan Pak Surya pernah nih ngajarin. Nah, masih punya kan data teks ya, chat tulisan ya kan. Terus bahkan ada repository Kaggle dataset ya, puluhan ribu dataset pakai ML, image classification ya, sequence time, bla 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 ya. Oke. Ada Vision MNIS, Caltech, gambar dataset lebih dari 9.000 di 101 kategori berbeda. Open image dataset V2 guys. Pokoknya banyak lah. Begitu. Sebetulnya sih mahasiswa bisa sih ya Kak kasih yang datanya siapa namanya Denny gitu ya. Tapi sudah saya serahkan ke Agatha untuk bekerja ya. Nah, nanti lain kali untuk mengukur biar cepat bekerja bisa pakai data Denny lah untuk kuliah yang lain. Begitu kira-kira, ini kok malah ada itu. Semoga bisa dipahami, bisa diikuti, bisa dimainkan ya. Sehingga teman-teman bisa
menikmati kuliah deep learning ini dengan fokus pada pertanyaan goal-nya ini. Terus ini nanti saya akan kasihkan di F-Learn. Saya akan melihat tahap pertama itu dapatnya apa sih, sehingga oh ternyata memang perlu ada penilaian lebih lanjut gitu toh. Nah, saya enggak tahu nanti Pak, kalau Pak Surya dari pengalaman kan tiap minggu ada semacam technical coding yang teman-teman harus berlari untuk memenuhi permintaannya. Jadi silahkan dulu ini sebisa mungkin dipenuhi semampunya ya. Semampunya berarti ya kalau di sini kecil nanti tempat Pak Surya harus maksimum misalnya. Kalau ini bisa dimaksimumkan ya nanti persentase dengan Pak Surya, Pak Bambang nggak akan memberi tes, akan beri tugas ya Pak Bambang ya. Supaya enggak repot. Prof, siap. Jadi yang repot menilai saya dengan. Terima kasih, Prof. Ya, begitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu, mohon untuk tanggapannya cukup jelas, cukup oke, cukup kaget atau enggak enak begitu. Monggo berkomentar. Saya tutup dulu dan silahkan ini udah 16 orang. Udah 16, oh makasih. Silahkan bertanya, siapa nih? Cukup kaget sih Prof, iya. Apalagi tuh kuliahnya berarti ya memang. Silahkan, ya kaget, enggak apa-apa ya. Lebih enak menugasi daripada mengerjakan tugas. Tapi karena AI ya, tadi saya bisa langsung nge-search ya di AI, terus saya buka Colab, ya minta ke link yang berikutnya, terus di-download dan seterusnya. Oh pokoknya, terus per tugas itu nanti kita copy, ya, kita copy, bantu saya untuk mengerjakan ini, mulai dari mana, nah itu gampang. Cuman butuh kecepatan gitu. Dan nanti tinggal share link, enak. Ya di situ nanti ada pakai Markdown untuk ekspresi keterangannya gitu. Karena dari pengalaman mahasiswa yang di S1 saya gitukan itu bisa cepat sekali. Dan teorinya juga lengkap. Mungkin mereka enggak paham sekali saat itu ya, tapi enggak apa-apa. Paling enggak kalau diruntut, dicari lagi, bisa dibaca lagi, itu idenya sih. Oke. Mohon. Prof, ini deadline-nya kapan, Prof? Nah, seperti di mesin learning ya, Nathanael kan enggak join ya. Ya tetap di pertemuan kedua jadinya sampai